Berita Sumsel 24 jam hari ini. Satu lagi terungkap keberadaan air terjun di Kabupaten Lahat. Air terjun ini berada di Desa Kedaton, Kecamatan Pagar Gunung yang lokasinya berada tak jauh dari pemukiman warga. Sebutan sebagai negeri seribu air terjun memang sangatlah tepat dialamatkan kepada Kabupaten Lahat karena terus-menerus ditemukan air terjun di bumi seganti setungguan tersebut. Teranyar, air terjun yang terungkap adalah di Desa Kedaton, Kecamatan Pagar Gunung. Menurut Kepala Desa Kedaton, Yeni Herianti, air terjun di desanya diberi nama Curug Lantung. Sebetulnya air terjun itu berada di dekat pemukiman warga. Namun karena kondisi jalan menuju lokasi untuk mencapainya kini butuh 15 menitan berjalan kaki, tapi jika akses jalan dibangun, maka untuk mencapai air terjun hanya butuh waktu 7 menitan. Dijelaskan Yeni, pemerintah Desa Kedaton ke depan berencana membangun akses jalan dan sarana prasarana di sekitar air terjun. Dengan harapan air terjun tersebut dapat menjadi objek wisata baru dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Ya, ini curug itu terletak di Desa Kedaton ya Pak ya. Ini namanya Curug Lantung. Di antara jalan desa ke sini sekitar 15 menitan perjalanan. Untuk kedepannya kami akan majukan gitu Pak, akan dikembangkan lagi supaya menjadi wisata. Sementara Mario Andramatik, Ketua Panoramik OP Lahat mengatakan air terjun Curug Lantung bernilai wisata tinggi karena dikelilingi dengan alam yang asri. Air terjun yang masih alam itu dinilai Mario bisa memiliki nilai jual yang dapat menjadi magnet wisatawan. Saat ini saya berada di air terjun Lantung di Dusun Lekung Daun, Desa Kedaton, Kecamatan Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Air terjun ini masih sangat alami dan dari desa ke sini hanya berjarak sekitar perjalanan 15 menit saja. Ya, jadi ayo wisata ke air terjun Lantung, ayo wisata ke Lahat bercahaya. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Pemirsa, guna mendorong transformasi pendidikan Indonesia di era revolusi industri 4.0 dan menuju era society 5.0, Universitas PGRI Palembang menyiapkan ruang kuliah audio dengan pembelajaran hybrid. Rektor Universitas PGRI Palembang, Bukman Lian mengatakan pihaknya sudah melakukan transformasi sejak 4 tahun belakangan. Itu ia katakan dalam kuliah umum yang menghadirkan narasumber secara virtual yakni PLT Direktur Jenderal Pendidikan, Riset dan Teknologi, Profesor Insinyur Nizam MSc DIC PhD, dan dihadiri secara online oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Profesor Dr. Unifa Roshidi MPD dan Ketua PGRI Sumsel Ahmad Zulinto. Dan untuk pertama kali sejarah universitas ini pematerinya adalah Dirjen Dikti. Untuk itu maka kita angkat ini, kita ambil makna langkah transformasi ke depan. Dan sungguhnya Universitas PGRI Palembang telah melakukan transformasi 4 tahun terakhir ini. Kamu lagi nggak dewek kan? Lompatannya begitu tinggi, hal-hal yang belum dicapai. Artinya ketika regulasinya diperbolehkan bahwa daring penuh, maka kita mulai daring penuh. Dan 2022 ini Universitas PGRI Palembang sudah mulai menyiapkan ruang-ruang kuliah audio. Jadi tidak lagi ruang kuliah yang seperti ini. Jadi akan ditata ruang itu menjadi ruang kuliah audio. Pembelajarannya nanti itu pembelajaran hybrid. Hybrid itu hybrid penuh yang akan kita tata kelola ini, di mana kalau dosen masuk itu hanya sebagian mahasiswa yang tetap muka di dalamnya. Lalu yang pembelajaran dosennya semua fasilitas itu bisa luncur ke dunia siapapun juga yang memegang akun yang sama.
Sementara Ketua PGRI Sumsel Ahmad Zulinto mengatakan Universitas PGRI Palembang dan Universitas PGRI Silampari mesti mampu bertransformasi menjawab tantangan yang ada saat ini. Tentunya ini peluang bagi perguruan tinggi untuk menjadi lebih baik. Kita berharap dari kuliah umum ini ada pemahaman bahwa kita ini sudah bergeser. Masa kita sekarang sudah masa digital, jadi adanya beradaptasi terhadap berbagai informasi. Kita tidak lagi selalu dengan menggunakan sesuatu yang tidak canggih, ini sudah canggih. Maka mahasiswa diajak ke sana, para dosen juga diajak untuk beradaptasi dengan kondisi digital ini. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Puluhan warga RW 03 Kelurahan Pati Galung menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Prabu Muli. Mereka menuntut Ketua RW RT yang ditunjuk mantan Lurah Pati Galung dibatalkan atau dinonaktifkan karena dianggap cacat hukum. Unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat jajaran Polres Prabu Muli. Para pendemo meminta anggota DPRD Prabu Muli turun tangan menyelesaikan kasus pemilihan ketua RT dan RW yang dianggap cacat hukum. Pasalnya dilakukan mantan lurah, serta menimbulkan dampak perpecahan warga di RW 3 karena kasus tersebut. Kami di sini untuk membantu kami, terutama untuk kami, para ketua RW serta ketua RT yang dimaksudkan cuci cabut SK dengan penyalahgunaan wewenang dari mantan Lurah Sofian Hadi. Bukan itu saja, semenjak beliau mencabut SK, terjadi kisruh di kampung kami. Kami antar warga sekarang sudah menjaga jarak. Terjadi pukul satu yang bacakan kemarin. Kami damai. Semenjak ada kebijakan dari itu, maka kami sekarang tercerai-berai. Kami atas nama warga RW 03 Pondok Indah Kelurahan Pati Galung sekali lagi sangat berterima kasih telah disambut dan dikasih kesempatan buat bertemu. Insya Allah nantinya akan bernegosiasi. Ketua DPRD Prabu Muli, Sutarno SE, usai melakukan mediasi dengan para pendemo menjelaskan, pihaknya sepakat membekukan SK pengangkatan RT dan RW. Untuk mencari solusi terbaik, maka diadakan musyawarah yang dipimpin camat. Ada kunjungan dari warga RW 03 Kelurahan Pati Galung ke Kecamatan Prabu Muli Barat. Ada beberapa aspirasi dari terkait penunjukan RT dan RW di RW 04. Ya, sebagai aspirasi ada RW yang lama itu kan dibatalkan. Ini untuk pejabatnya lurah yang lama ya. Keluar lagi SK baru, sehingga itu kan rancu. Jadi tadi ada kesimpulan bahwa dua SK ini dibukukan setelah masa member. Ya, dua SK ini dibukukan dan silahkan kita untuk tugas sehari-hari kita ke lurah sama Pak Camat. Dan untuk solusi yang terbaik, silahkan tadi berdasarkan musyawarah kita kasihkan ke Pak Camat untuk mencari solusi yang terbaik. Reporter dan juru kamera Andrianto, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Seorang guru mengaji berinisial MF melakukan perbuatan tidak terpuji. Dengan modus praktek ibadah, guru mengaji ini melakukan cabul kepada 3 muridnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Seorang guru mengaji berinisial MF diduga sudah melakukan pencabulan terhadap 3 muridnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Akibatnya MF diamankan petugas di Treskrimum Polda Sumsel saat berada di rumahnya kawasan Sematang Borang, Palembang. Kasubdit 4 Renakta di Reskrimum Polda Sumsel, Kompol Masnoni mengatakan, modus pelaku berbuat cabul dengan mengajari korban tata cara berwudu. Kompol Masnoni mengungkapkan ketiga korban merupakan tetangga dekat rumah orang tua pelaku MF, sehingga seluruh korban mengenal pelaku dengan baik.
Saat ini anggota masih melakukan pengembangan karena tidak menutup kemungkinan ada korban lain dalam kejadian ini. Ini kami amankan salah satu pelaku diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak didik, anak ngajinya ya, diajar oleh sama BSK dengan modus melakukan perbuatan cabul, yaitu dipegang pada saat melakukan praktek di kamar mandi. Korban ada berapa, Bu? Korban untuk saat ini ada 5 di umur antara 7 tahun sampai 9 tahun. Ini pesantren atau apa, Bu? Guru ngaji rumahan? Ngaji yang datang ke rumah ya. Privat ya? Ada, biasanya kan ada tetangga-tetangga rumah di sekitar itu ngajar ngaji di salah satu kediaman untuk saat ini pelaku. Jadi para korban ini adalah tetangga dari tersangka? Iya. Perempuan semua, Bu? Korbannya perempuan semua, umur kisaran antara 7 tahun sampai dengan 9 tahun. Sementara itu pelaku MF membantah laporan keluarga korban tersebut. Dia mengaku difitnah dan akan membuktikan saat pengadilan nanti. Kau bisa ngomong fitnah apa? Iya. Apa kau ngomong fitnah apa? Iya. Yang melakukan mediasi di RT ternyata tidak ada. Kau jangan bukti apa dia bukti kau? Ada buktinya, kita tinggal di pengadilan kali. Oh, kau bisa takkan kau. Pisau bukan bantu. Ada. Pakai tangan kiri atau tangan kanan kemarin? Tangan kiri tangan kanan. Itu tinggal di pengadilan kaki. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.